Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang mock test untuk soal-soal TOEIC. Nah, kali ini akan fokus ke number 181 until 185, masih seputar reading comprehensions. So, are you ready to study about this? Let's get started. Here we go. Nah, para intelektual muda, berikut adalah soal untuk nomor 181 sampai 185 di mana refers to the following brochures and form. Nah, ini ada brosur dan juga ada form. Nah, perhatikan soalnya. Ini ada professional development opportunities, kemudian ada workshops. Nah, di sini ada jadwal yang sudah dibilang, nama workshopnya writing, computer skill. Kemudian form yang harus diisi atau workshop registration form, ada tanggal, nama, kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian di sini ada approve. Nah, ini cara sekilas melihat brosur dan form yang sudah disediakan. Begitu. Nah, untuk menghemat waktu ketika kita ujian reading untuk TOEIC, kita langsung dulu ke soal. Perhatikan soalnya, nomor 181 sampai 185. Untuk 81, maksudnya 181. Which workshop is over twice? Ya. Workshop mana yang ditawarkan 2 kali? Jadi, kata kuncinya adalah over twice. Kemudian 183, which workshop is over in the afternoon only? Nah, workshop yang hanya di siang hari saja. Apa nama workshopnya? 183, where will Louise go to check her workshops? Nah, kita lihat apakah ke Human Resources Department, Public Relation, Conference Room A, and Training Room. Intinya adalah take her workshop. Siapa? Louise. Nah, Louise-nya nanti workshopnya kemana, begitu ya. 184, how much will Louise pay for her workshops? Berapa yang harus dibayar si Louise untuk workshop? Kemudian 185, who has had to sign Louise form? Nah, siapa yang harus menandatangani form dari Louise? Apakah coworker, human resources, the instructor, dan her supervisor. Nah, jadi intinya baca dulu soal untuk menghemat waktu. Kita masuk ke soal nomor 1, which workshop is over twice? Nah, ini kata kuncinya ya. Kita kembali. Oke, ini dia. Untuk menentukan ini, over twice ini, business writing, proposal writing, technical writing, writing for web. Nah, ini jadi berarti kita fokusnya ke sini saja. Para intelektual muda, kita langsung. Nih, business writing, proposal, technical writing. Nah, yang diberikan 2 kali workshopnya apa? Ini 1 kali saja, 1 kali. Nah, ini kalau dilihat ada 2 kali waktunya. 1, 2. Berarti gampang ya, jawaban nomor 1 atau 183 yang ini 2 kali. Nah, kalau begitu, apa tadi? Yang 2 kali itu adalah technical writing. Sorry. Kita ganti cara menandainya. Nah, begini ya. Kita lihat mana yang technical writing. Ini dia jawabannya. Nah, gampang bukan? 182, kata kuncinya tadi over in the afternoon only, hanya di siang hari. Di sini ada writing, database, web design, word processing yang di siang hari. Nah, kita temukan mana yang di siang hari. Oke, sebagai mempermudah kita, lihat dulu writing for the web. Apakah writing for the web itu di siang hari? Mana dia writing for the web? Nah, ini dia. Oh, kalau dilihat ini dari pagi ya, berarti tidak jawaban. Kemudian data basis. Nah, data basis. Kita cari data basis. Ini dia data basis. Ini dari jam 1 PM sampai jam 4 PM. Nah, apakah itu jawabannya? Kalau dilihat, karena dia bilangnya itu di siang hari saja, ini menjadi pilihan jawaban. Tapi kita cek dulu. Oke, ini bisa jadi web design. Nah, ini web design ya. Kita lihat web design dulu. Web design. Nah, kalau dilihat web design di sini dari pagi. Berarti bukan
jawaban. Kita silang, ini bukan jawaban. Ini bukan. Terakhir, word processing. Nah, word processing. Kita cari word processing. Ini dari pagi juga. Nah, kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Oke, begitu saja. Gampang ya? Nih, soal-soal kayak gini agak mudah gitu, tapi nanti ada yang tricky-nya. Oke, nomor 3-nya apa tadi? Louis go to take her workshops. Oke, mana jawabannya? Kita kembali, kita cari Louis. Nah, ini mungkin di sini ya. Ini yang melakukan workshopnya sudah diisi oleh Louis. Louis sudah mengisi form. Ini Louis ya. Kemudian dia bertanya apa tadi? Kemana si Louis akan workshopnya ya. Oke. Ada human resources. Oke, kalau begitu kita cek. Nah, Louis melakukan workshop atau ikut workshopnya itu kita lihat untuk judulnya adalah database sama web design. Harinya itu maksudnya tanggalnya tanggal 10 sama 11. Nah, kita cek tanggal 10 sama 11. Oke. 10 sama 11 itu database dan web design. Nah, begitu ya. Jadi inilah tujuan si Louis atau tempat Louis melakukan workshop. Nah, kemudian yang tanggal 10 juga ada hari bisnis ya. Tanggal 10 juga ini. Nih, business writing. Tapi sekarang yang menjadi poinnya itu Louis go to take her workshopnya ini kemana? Apakah ke Human Resources, Public Relation Office, Conference Room A atau Training Room? Nah, dari sini baru kita temukan ada tanggal 10 sama 11 itu yang dituju adalah skillnya computer skills ya. Nah, sekarang kita baca ini. The writing workshops will take place in conference room A. Nah, kalau untuk writing ya, dia tempatnya itu di conference room A. Sedangkan si Louis ini maunya ke database sama web design aja. Database sama web design. Nah, database sama web design itu tanggal 10 sama 11. Kalau begitu, database web design ini namanya adalah computer skills. Sekarang kita lihat the computer skills di sini ya. Workshop will take place in the training room. Nah, akan dilakukan di ruang training. Jadi sesuai dengan pertanyaan di mana Louis melakukan workshop. Jadi jawaban yang tepat adalah di training room. Nah, nampak ya, kalau berbelit-belit dipahami sedikit karena saya menjelaskan awalnya dia itu di sini. Nah, tuh, sebentar. Ini yang jadi poin kita, kemudian kita larikan ke sini. Ternyata skillnya computer skills, nah baru ketemu di sini. Oke. Bisa saja kita langsung ke sini, tapi tergantung kamu ya, mudahnya di mana untuk memahami. Mau lihat ininya dulu atau mau lihat ininya dulu baru ke sini, terserah. Oke. Now, number 184. Nah, ini agak tricky juga ya. How much will Louis pay for the workshop? Ada 0, ada $150, 250 sama 500. Nah, kita fokusnya ke angka-angka ya. Oke, sekarang yang ada angka-angkanya itu hanya ini. The cost of this workshop is $250 for the entire day, or $150 for the morning only. Nah, if you have any concerns about your ability to speak with Mr. Clark in Human Resources. Nah, lihat, ini kalau dia ikut semuanya bayarnya $250. Nah,
Kalau dilihat, Louis hanya ikut database sama web design. Berarti ini nggak bisa menjadi jawaban. Yang mana nggak bisa jadi jawaban? Ini nggak bisa gitu. Karena dia entire day. Louis nggak entire day. Kemudian kalau di pagi hari saja 150. Nah, kita lihat apakah Louis di pagi hari saja. Ini tanggal 10 sama 11 ya. 10 11 database web design. Database web design itu ternyata dari pagi sampai ada yang dari pagi sampai siang atau dari siang saja. Nah, ini kan khusus untuk pagi saja. Pada pagi yang lain masih ada lagi ya, tidak hanya web design, ini juga ada. Berarti ini juga tidak tepat menjadi jawaban. Nah, ini agak tricky ya. Nah, kalau begitu kita coret, ini enggak, ini enggak. What about 500 dolar. Nah, 500 dolar tidak ada dijelaskan di sini. Coba kita lihat angka-angka, tidak ada kan? Ini dia yang urusan cost di sini. Tidak ada. Nah, kalau begitu bukan jawaban juga. Bagaimana dengan 0? Apakah dijelaskan? Nah, ini yang menjadi poinnya loh. Oke. Kenapa jadi poin? Kita lihat. If you have any concern about your ability to pay, speak with Mr. Clark in Human Resources. Nah, kemudian di bawah juga dibilang ini si Louis sudah approved by Alan Jones. Kemudian Alan Jones bilang please submit to Mr. Clark in the Human Resources Department. Nah, kalau begitu yang menjadi poin di sini kalau if you concerns about your ability to pay ya ngomongnya ke Mr. Clark. Nah, kalau begitu Louis tidak bayar apa-apa dong. Nah, jadi jawabannya adalah yang agak tricky ya. Oke, yang terakhir, siapa yang tanda tangan form dari Louis? Oke, nah kita lihat kembali lagi ke bacaan. Oh, di sini yang approve-nya Ellen. Sekarang yang tanda tangan mana? Nah, kita lihat ini yang bacaan di atas. Oke. Di sini dia bilang, if you are interested in attending any of these workshops, please fill out the attached form and submit it to the Human Resources Department at least 2 weeks prior to the date of the workshop. Please do not forget to have your supervisor sign to indicate approval. Nah, jadi di sini poinnya. Jangan lupa untuk minta approve dari supervisor untuk sign. Dapat sign-nya dari supervisor. Nah, begitu. Jadi kalau begitu, Ellen ini adalah supervisor dari si Louis. Maka jawaban yang tepat adalah her supervisor. Di sini kan dia bilangnya sign ya. Oke, begitu. Nah, gimana para intelektual muda? Bingung? Sebenarnya kalau kamu tahu kunci-kuncinya atau keywordnya, itu akan gampang menemukan jawaban yang ada pada bacaan atau sebuah brosur dan form. Nah, begitu para intelektual muda. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini untuk nomor 181 sampai 85. Semoga penjelasan ini bermanfaat. See you for the next video. Bye bye.